Al-Fatihah. Matur suwun kawula aturaken. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepindah inggih punika badhe dipun aturake Ibu Kepala Desa, Ibu Kundari, wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih Ibu-ibu panggih malih rada wengi sithik. Yang kami hormati dari cabang LIM Rembang dan beserta jajarannya, yang kami hormati panitia yang malam hari ini bertugas, yang kami hormati ibu-ibu jamaah dari 6 dukuhan Desa Tegal Dawa nggih. Syukur alhamdulillah pada dalu punika kita bisa berkumpul di Balai Desa Tegal Dawa dalam acara ngaji fikih kewanitaan nggih. Sholawat serta salam kita aturkan buat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita tunggu-tunggu syawatnya di Yaumul Qiyamah. Terima kasih atas kerawannya Bapak Ibu-ibu sedaya di dalu punika. Nanti dalam acara malam hari ini kita ngaji bareng fikih kewanitaan nggih Ibu-ibu. Nanti dipimpin langsung oleh Ustazah Rohnatul Masdukiah, santri dari Lirboyo Kediri. Nanti kita bisa bareng-bareng ngaji, kita belajar bareng-bareng di dalu punika nggih tentang kewanitaan. Ngaten nggih. Gandeng waktunya sudah malam, Bunda ndak usah pidatonya ndak usah panjang lebar, nanti bisa langsung dilanjut ngaji mawon. Ngaten nggih. Nggih. Sementara itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kawula aturaken. Kalajengaken sambutan ingkang angka kalih perwakilan saking Lembaga Ittihadul Mubalighin cabang Rembang ing wekdal punika badhe dipun aturake dening Bapak Haji Khairun Niam. Dumateng Bapak Haji Khairun Niam wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sing kawula hormati segenap warga Tegal Dawa, khususipun Ibu Kepala Desa, Ibu Kundari, yang selama ini hampir sudah 20 hari sampun menganggap anak-anak safari koyo anak piyambak nggih. Mugi-mugi beliau diparingi kesehatan ingkang cukup, umur ingkang barokah, sehingga ndadosaken warga Tegal Dawa warga ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam majelis taklim, bisa dikatakan atau seminar atau kajian ilmiah yang dikhususkan untuk bagi wanita. Jadi ini mungkin cerita sedikit. Jadi Lembaga Ittihadul Mubalighin atau bisa dikatakan LIM ini adalah lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo.
yang tugasnya salah satunya menjadi mediator, memediasi atau menjembatani anak-anak yang mau KKN. Nah, KKN alhamdulillah pada waktu tahun yang lalu ini berada di Randu Agung di Desa Sumber. Nah, kemarin lewat lewat Ibu Kundari, beliau meminta agar anak-anak safari ini terjun di Tegal Dowo. Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi di sini. Dan program ini adalah bagian dari rangkaian beberapa program yang dijalankan anak safari mengadakan kajian ilmiah khusus ini untuk kewanitaan. Kadang ada yang meminta tajhizul mayit juga ada. Tergantung permintaan warga kadang. Nah, sedangkan kemarin mungkin dari usulan warga mungkin yang diprioritaskan adalah kajian ilmiah tentang kewanitaan. Memang kewanitaan, problematika kewanitaan ini lebih spesifik dibanding problem masalah laki-laki. Khususnya adalah ini masalah haid, perlu panjenengan ketahui nanti tolong nggih. Nanti narasumbernya akan menyampaikan tidak lepas dari apa materi yang sampean jenengan pegang semua nggih. Nah, coba nanti ditanyakan sedetailnya. Soalnya haid ini adalah bisa menjadi rahmat panjenengan, juga bisa menjadi laknat panjenengan. Itu haid, perlu panjenengan ketahui nggih. Haid niku rahmat bagi panjenengan. Kalau jenengan menangani haid dengan baik, dengan benar, dengan sesuai dengan agama. Soalnya cerita zaman jahiliyah orang perempuan haid jangan sebelum Kanjeng Nabi beliau ada, ceritanya perempuan itu dikucilkan, disiksa semuanya, seolah-olah laki-laki kalau melihat orang haid itu sangat jijik. Beda dengan kaum Nasrani lain, justru kalau kaum Nasrani kalau orang haid itu justru malah mereka bergaul dengan perempuan kalau dengan istrinya. Tapi kalau zaman jahiliyah, lah Kanjeng Nabi hadir ini tengah-tengah. Maka bahasanya wala taqrobu. Tapi bahasa wala taqrobu ini kan ada batasannya. Panjenengan masih bisa serawungan dengan keluarga. Ini termasuk rahmat, salah satu bentuk rahmatnya. Dan lain perempuan haid itu banyak tantangannya, banyak pantangannya. Perlu panjenengan ketahui nanti akan disampaikan oleh ustadzah narasumber. Tanyakan, soalnya gini, apalagi tadi siang ada acara apa niku? Program KB nggih. Pilih KB yang terbaik. Soalnya haid kan rahmat. Makanya kalau KB diusahakan KB yang bisa masih memungkinkan panjenengan haid. Soalnya haid itu darah kotor. Perkara kotor paling tidak dikeluarkan. Mergane kalau wanita haid kalau agak telat yang palingan badannya, nggih ya. Secara medis, secara ilmiah dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kenapa perempuan haid itu alasannya banyak sekali. Semua apapun yang telah termaktub udah di nas kepanjenengan itu semua pasti rahmat. Pasti itu ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Makanya KB kadang itu merusak dari siklus haid itu yang paling rawan. Makanya kadang perempuan sekarang cuek, ilmu haid kadang banyak yang cuek. Kalau dikira kalau pada waktu keluar udah beres dikatakan haid, akhirnya enggak sholat. Padahal itu kalau hitungan di luar haid itu istihadah. Kalau istihadah otomatis panjenengan masih kewajiban sholat. Lah kalau kadang kalau enggak peduli, enggak memperdulikan itu adalah dia masih punya kewajiban sholat. Akhirnya menjadi laknat itu tadi maksudnya banyak sekali. Nanti ditanyakan sama Ibu narasumber. Mungkin saking kawula sedikit banyak ini adalah bagian dari tugas bahwa ilmu kewanitaan bagi panjenengan hukumnya fardu ain. Fardu ain nggih, dieling-eling, bukan fardu kifayah. Kalau tajlul mayit mengurusi mayit kan fardu kifayah. Kalau sono sing ngurusi beres jenengan gak melu dosa.
Tapi kalau urusan niki jenengan wajib mengetahui secara individual, secara pribadi, nggih. Mungkin nanti ditanyakan ampun malu, nggih. Tanya sedetailnya per problematika panjenengan. Pasti ada problemnya, yaitu soalnya tadi di Indonesia sekarang ada program KB dan sebagainya. Itu beda dengan negara lain, seperti di Jepang nggak boleh. KB itu hukumnya haram kalau di Jepang, nggak boleh. Soalnya di negara Jepang sekarang udah kemunduran kelahiran, angka kelahirnya menurun drastis gara-gara bom nuklir, bukan apa itu, efek dari ledakan reaktor nuklir itu deh. Jadi satu desa itu 1 bulan bisa dikatakan orang lahirkan satu udah sangat beruntung dari radius 100 km dari reaktor nuklir. Kalau di Indonesia kan kalau nggak dibatasi seperti apa di Tegal Dawa, mungkin ya. Anak-anak itu anak kecil-kecil yang antara ini. Nggih pun mungkin saking kawula nggih ngapunten saderengipun niku sebagian dari nggih serba-serbi tentang masalah kewanitaan saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kawula aturaken. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, kalajengaken adicara ingkang angka 3 inggih punika pengaosan fikih kewanitaan wonten ing dalu menika badhe langsung dipun pimpin kalian Ustadzah Rayhanatul Masdukiyah saking Tlatah Lasem saha Ustadzah Mutimmatul Hasanah saking Tlatah Sedan. Dumateng Ustadzah Rayhanatul Masdukiyah ugi Ustadzah Mutimmatul Hasanah wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah dalu menika kita saged kempal wonten majelis ingkang insyaallah manfaat barokah. Mangke badhe dipun pimpin kalian Ustadzah Rayhanatul Masdukiyah saking Lasem. Beliau sakniki tasih mondok wonten Lirboyo unit Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiat. Semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran. Nggih mangke saged tangklet kalih beliau napa ingkang tasih janggal, tasih ragu, mangke dipertanyakan mawon langsung nggih. Kaula sumanggaaken dumateng Ustadzah Rayhanatul Masdukiyah untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Nggih, saderenge matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim ulama, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur Ma'ali Bait ingkang senantiasa kita antu-antu syafaatipun, kita antu-antu barokahipun ilmunipun beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terhormat kepada Kepala Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Ketua Lim Cabang Rembang beserta jajaran kepengurusan, ingkang kaula hormati ugi Ketua Muslimat Desa Tegal Dowo, ingkang kaula hormati Ketua Fatayat Desa Tegal Dowo, serta ibu-ibu ketua tahlil desa dan seluruh ibu dan mbak-mbak ingkang hadir wonten majelis ing dalem waktu wekdal menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya pinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, sehingga kita sedaya saged makempal dateng majelis ing dalu menika. Kaping kalih sholawat saha salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Saderenge kula nyuwun pangapunten ingkang kathah soalé niki nembe perdana nggih. Dados kula piyambak niku asline tesih dredeg. Dados menawi enten haliyah napa makoliyah ingkang boten berkenan dhateng manah panjenengan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kemudian sebelum kita mempelajari tentang ilmu haid, tawasul riyen nggih datang masyayikh pada guru-guru kita agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian yang pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui dalilipun dan hukum-hukum mempelajari ilmu haid nggih Bu nggih. Sebelum kita memahami terlebih dalam tentang permasalahan haid itu sendiri. Haid adalah kodratnya seorang wanita yang memang tidak bisa dihindari. Yang mana dalilipun sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 ngapunten nggih, ingkang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artosipun, ketika kalian ditanya tentang haid, katakanlah haid adalah suatu kotoran. Maka jauhilah seorang wanita di waktu mana dia sedang haid dan janganlah kalian mencampurinya sebelum mereka bersuci. Sungguhnya Allah mencintai pada hamba-hambanya yang mau bersuci dan bertaubat. Kemudian di dalam hadis itu juga sudah dijelaskan
Hada syai'un katabahullahu banati Adam. Haid adalah sebuah takdir yang telah diberikan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Sampun terbukti nggih Bu, dalilipun sudah ada di dalam Al-Qur'an bahwa memang haid itu tidak bisa dihindari karena itu sudah menjadi takdir dari Allah untuk kaum wanita. Paham nggih Bu? Dados seumpami kok keluar dalam haid nggih ampun gopoh, ampun heran karena nggih ampun jangan merasa rendah karena itu memang sudah menjadi takdir yang diberikan Allah kepada kita semua. Oke. Kemudian hukum-hukum mempelajari ilmu haid. Nah, niki yang perlu diperhatikan yang memang jarang sekali ibu-ibu sedaya mungkin mengetahui bahwa di dalam mempelajari ilmu haid itu ternyata ada hukumnya. Nah, niki perlu diperhatikan nggih Bu nggih. Yang pertama, nanti hukumnya fardu ain atau bisa dikatakan dengan wajib. Berarti kalau wajib harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti mendapatkan dosa. Nggih, sampun ngertos nggih Bu? Lah untuk fardu ain itu diberikan kepada kaum wanita seperti kita semua. Kenapa? Karena kaum wanitalah sendiri yang melakukan, yang merasakan. Dan adanya haid itu sendiri kaitannya sangat erat dengan ibadah sehari-hari kita dan menjadi keabsahannya sholat. Kita ibaratkan seperti halnya wudhu. Andaikan nanti kok kita tidak mengetahui tata cara wudhu, apakah nanti sholat kita bisa sah? Boten nggih Bu nggih. Lah begitu pentingnya apalagi bagi seorang wanita mempelajari tentang ilmu haid. Waduh, lah niki putrine kula pripun? Nek kula wae dereng mahir terus putrine kula pripun? Lah make saged dipondokaken dhateng Lirboyo nggih, nek saged mangke kula cangkinge sekalian. Dateng mriku pun lengkap nggih Bu nggih. Penjelasan teng uyuna masailin niku pun sangat lengkap. Kemudian untuk hukum yang kedua yaitu fardu kifayah. Lah, fardu kifayah ini itu diberikan kepada kaum laki-laki. Lawang kaum laki-laki saja terkena hukum nggih Bu nggih, padahal tidak melakukan. Apalagi kita yang melakukan langsung, maka nanti terdapat hukum fardu ain bagi kaum wanita dan fardu kifayah untuk laki-laki. Gunanya apa kalau laki-laki itu mendapatkan hukum fardu kifayah padahal dia tidak melakukan, ngoten nggih Bu nggih? Akan tetapi kenapa tetap diberikan hukum fardu kifayah? Gunanya untuk menegakkan ajaran agama dan fatwa. Kita sampun ngertos hukum-hukum mempelajari tentang ilmu haid. Begitu pentingnya mempelajari tentang ilmu haid. Lah nek sumpami kula mboten ngertos dhateng panjenengan sedaya, lah terus pripun kalih salate menika? Nggih Bu nggih. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang dalil yang menjelaskan tentang haid itu sendiri dan hukum-hukum yang mempelajari tentang ilmu haid. Kemudian kita langsung ke pengertian haid itu sendiri. Haid adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan yang sudah mencapai pada usia minimal haid. Loh, berapa usia minimal haid? Yaitu 8 tahun, 11 bulan, 14 hari lebih sedikit, atau 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Itu masa minimal haid. Andaikan nanti tidak mencapai atau belum mencapai pada usia minimal haid, maka wanita tersebut belum bisa dikatakan ketika mengeluarkan darah, maka belum bisa dikatakan dengan darah haid. Paham nggih Bu nggih?
Lah untuk umumnya seorang wanita mengeluarkan darah haid itu sekitar 6 sampai 7 hari. Ini umumnya, globalnya seorang wanita itu mengeluarkan darah 6 sampai 7 hari. Tapi untuk itu hanya secara umumnya saja nggih Bu nggih, tidak menutup kemungkinan jika nanti keluarnya itu lebih ataupun kurang dari 6 sampai 7 hari. Semisal biasanya keluarnya 10 hari, adatnya atau kebiasaannya keluar 10 hari, maka ya sudah, memang itu menjadi kebiasaannya wanita tersebut mengeluarkan darah 10 hari. Berarti tidak menutup kemungkinan jika keluarnya itu melebihi dari 6 sampai 7 hari. Kemudian di dalam 1 bulan itu tidak mesti seorang wanita niku mengeluarkan darah hanya 1 kali. Bisa saja dengan 2 kali putaran. Contohnya, semisal katakanlah ada seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian berhenti sampai tanggal 17. Kemudian tanggal 20, 21, 22 keluar lagi. Maka darah yang pertama itu dihukumi haid, kemudian darah yang kedua juga dihukumi haid. Lah itu kan masih dalam cangkupan 1 bulan penuh nggih Bu nggih. Berarti tidak menutup kemungkinan jika nanti keluar darahnya itu 1 bulan terdapat 2 putaran. Nggih Bu nggih, paham nggih? Dari sini. Kemudian ada juga seorang wanita itu melakukan keluar darah haidnya itu 5 bulan sekali. 5 bulan sekali dia baru mengeluarkan darah. Itu juga ada. Kok andaikan di antara ibu-ibu sedaya niki kok enten sing mengalami kados menika, ampun heran nggih Bu nggih. Karena itu tidak menjadi patokan bahwa seorang wanita itu mengeluarkan darah mesti 1 bulan sekali. Karena ada juga yang 5 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali pun enten loh nggih Bu nggih. Dados menawi enten kejadian seperti itu jangan gupoh, jangan heran. Nggih ampun kaget. Kemudian juga ada di dalam hidupnya pun tidak pernah merasakan namanya haid. Seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinipun Kanjeng Nabi niku kan di dalam hidupnya beliau tidak merasakan haid nggih Bu nggih. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwa seorang wanita itu mesti haid, enggak. Tidak bisa dijadikan patokan bahwa wanita itu 1 bulan harus mengeluarkan darah haid, tidak nggih Bu nggih. Paham nggih? Itu secara umumnya saja mengeluarkan darah secara globalnya seorang wanita mengeluarkan darah itu 6 sampai 7 hari. Nggih. Kemudian untuk maksimalnya darah haid itu 15 hari 15 malam. Berarti untuk sedikit-sedikitnya haid itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kemudian umumnya itu 6 sampai 7 hari. Kemudian untuk maksimalnya paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Paham nggih? Dari sini. Kemudian untuk haid itu sendiri bisa dikatakan dengan darah haid jika nanti memenuhi syarat-syaratnya. Lah syaratnya itu nanti ada 4 ya Bu nggih. Yang pertama nanti keluar minimal 1 hari 1 malam atau kalkulasi 24 jam. Kemudian yang kedua keluarnya tidak melebihi dari 15 hari 15 malam. Kemudian untuk yang ketiga keluar setelah minimal masa suci. Berarti ketika andaikan haid yang putaran pertama dengan putaran yang kedua itu nanti terjeda minimalnya itu 15 hari 15 malam. Kemudian yang keempat yaitu keluarnya darah tersebut itu dikeluarkan dari wanita yang sudah mencapai pada usia minimal haid yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit.
Lah, andaikan nanti di dalam 4 syarat tersebut ada satu saja tidak terpenuhi, maka darah tersebut tidak bisa dikatakan dengan darah haid. Nggih Bu nggih? Paham nggih Bu? Contohnya, semisal katakanlah ada seorang wanita berumur 9 tahun kurang 20 hari. Berarti mencapai pada usia minimal haid itu butuh waktu 4 hari. Mencapai pada 16 hari itu butuh waktu 4 hari. Kok dia semisal mengeluarkan darahnya 10 hari, maka untuk 4 hari yang awal dikatakan dengan darah istihadhah. Loh kenapa? Karena belum mencapai pada usia minimal haid. Kemudian untuk 6 hari yang terakhir baru bisa dikatakan dengan darah haid. Karena sudah mencapai pada minimal usia haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Paham gak Bu dari sini? Kemudian batas usia wanita mengalami haid. Di dalam masa minimalnya haid itu sudah dijelaskan di atas, yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Lah andaikan nanti kok mengeluarkannya itu belum mencapai pada usia minimal haid, maka darah tersebut tidak bisa dikatakan dengan darah haid, akan melainkan dikatakan dengan darah nifas. Kemudian untuk batas maksimalnya haid, kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i itu untuk maksimalnya tidak ada batasnya, berarti bebas. Akan tetapi pada umumnya mungkin di sini sudah ada yang mengalami mengalami yang namanya menopause atau tidak mengeluarkan darah haid lagi. Maka nanti umumnya untuk menopause itu sekitar 62 tahun Akan tetapi jika nanti kok keluarnya itu sudah mencapai 62 bahkan lebih, tapi masih mengeluarkan darah haid dan memenuhi syarat-syaratnya haid, maka darah tersebut tetap bisa dikatakan dengan darah haid. Berarti untuk usia umumnya orang mengalami menopause itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu menjadi maksimalnya haid. Karena untuk usia maksimalnya haid itu tidak ada batasnya. Paham nggih Bu nggih? Berarti seumpami jenengan niku berumur 80 tahun, ngapunten. 80 tahun akan tetapi masih mengeluarkan darah haid dan memenuhi syaratnya haid, maka darah tersebut tetap bisa dikatakan dengan darah haid. Kemudian untuk ketentuan darah, di dalam seorang wanita mengeluarkan darah haid itu nanti terjadi 2 kelompok, terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kalanya nanti normal, ada kalanya nanti tidak normal. Kalau nanti untuk yang normal nanti bisa dikatakan dengan darah haid. Akan tetapi jika nanti kok keluarnya tidak normal, maka nanti dikatakan dengan darah istihadhah. Lah, untuk darah yang normal itu yang menjadi patokan itu yang penting tidak kurang dari 24 jam dan tidak melebihi dari 15 hari 15 malam. Niku patokannya darah itu bisa dikatakan dengan darah haid atau darah yang normal. Meskipun di dalam 15 hari tersebut itu terjadi perbedaan warna darah. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui Bu, kita ketika keluar darah kan tidak hanya satu warna Bu. Akan tetapi nanti dalam haid itu akan ada 5 macam warna haid. Yang pertama niku hitam, kemudian merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Biasanya kalau udah harinya mau habis, itu semakin kuning, semakin keruh, ngaten nggih Bu nggih. Biasanya nek
tiang ekstrim niku mengatakan flag ngoten. flag sampun sudah melakukan flag. Lah, untuk darah yang normal, maka meskipun di dalam darahnya itu yang keluar berbeda-beda warnanya, maka semuanya tetap dihukumi dengan darah haid. Contohnya, semisal katakanlah ada seorang wanita mengeluarkan darah 3 hari berwarna hitam. Biasanya kalau awal-awal kan masih hitam, kental ngoten nggih Bu. Ngapunten, tapi kan ini belajar mboten napa-napa. Kemudian warnanya pertama mengeluarkan darah 3 hari berwarna hitam. Kemudian 2 hari setelahnya mengeluarkan warnanya tapi warna kuning. Kemudian 5 hari setelahnya mengeluarkan darah warna merah. Maka ketika dijumlah 3 tambah 2 5 tambah 5 10 kan belum melebihi 15 hari nggih. Maka semuanya dianggap haid. Meskipun di dalam 10 hari tersebut itu terjadi perbedaan warna darah. Paham nggih Bu dari sini? Kemudian untuk darah yang tidak normal itu bisa dikatakan dengan darah istihadhah, yaitu ketika nanti tidak memenuhi dengan ketentuan-ketentuan darah haid. Kayak contohnya mengeluarkan darah belum pada usia minimal haid, atau keluarnya itu tidak sampai 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maka darah tersebut dikatakan dengan darah yang tidak normal atau darah istihadhah. Paham nggih Bu? Saya semangat nggih Bu. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya darah. Berarti ketika kita mengetahui bahwa itu darah sudah keluar, maka di saat itu ada ketentuan-ketentuannya yang perlu diperhatikan nggih Bu nggih. Yang pertama yaitu ketika saat darah itu keluar, seorang wanita wajib untuk menghindari yang mana kegiatan tersebut itu diharamkan ketika sedang haid. Seperti halnya sholat, puasa seperti bulan Ramadan sakmenika nggih. Maka ketika sekali kita mengetahui bahwa kita keluar darah haid, maka di saat itulah kita mulai diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan ketika haid, seperti sholat, terus baca Al-Quran, kemudian puasa, nggih Bu nggih. Meskipun nanti ternyata keluarnya tidak mencapai pada 24 jam. Padahal masa usia minimalnya haid itu kan 24 jam nggih Bu nggih. Tapi ketika kita sudah mengetahui darah itu keluar, maka di saat itulah kita diwajibkan untuk menghindari sesuatu yang diharamkan ketika haid. Meskipun pada ujungnya ternyata hanya keluar darahnya cuma 2 jam mungkin, itu kan belum mencapai pada usia minimal haid. Maka ketika sekali dia mengetahui bahwa mengeluarkan darah, maka di saat itulah dia harus wajib untuk menghindari sesuatu yang diharamkan ketika haid. Kemudian untuk kasus yang ternyata dia itu hanya mengeluarkan darah tidak sampai 24 jam, contohnya kayak cuma 2 jam, maka ketika darah tersebut sudah berhenti, dia cukup membersihkan farjinya, kemudian berwudu, lalu boleh melakukan rutinitas ibadah yang sehari-hari dilakukan seperti sholat. Ngeten nggih Bu nggih. Karena kenapa? Loh kok tidak mandi? Loh ngeten nggih. Kenapa kok enggak mandi padahal sudah keluar darah? Karena darah tersebut itu tidak bisa dikatakan dengan darah haid, melainkan nanti dimakan dengan darah istihadhah. Maka tidak diwajibkan untuk mandi, cukup membersihkan farjinya, kemudian berwudu. Ngeten nggih Bu nggih. Kemudian untuk kasus yang dia ternyata mengeluarkan darahnya itu sampai 24 jam lebih,
Maka ketika sewaktu-waktu kok darah tersebut berhenti, baru nanti dia diwajibkan untuk mandi besar, mandi suci. Karena darah yang dia keluarkan itu dikatakan dengan darah haid. Ngoten nggih Bu? Kok ternyata berhenti, keluar lagi. Maka di saat itulah ketika dia mengetahui bahwa darahnya itu keluar, maka di saat itu dia juga diharamkan lagi untuk melakukan rutinitas ibadah yang diharamkan ketika haid. Kok ternyata berhenti lagi, maka disitulah dia diwajibkan untuk mandi suci. Ngoten seterusnya, paham nggih Bu? Kemudian seandainya nanti darah itu bisa dihukumi berhenti jika nanti seorang wanita tersebut itu memasukkan sebangsa kapas atau kain atau yang lainnya yang berwarna putih ya harusnya itu dimasukkan ke dalam farjinya agak ke dalam, ngapunten, agak ke dalam agar nanti mengetahui bahwa darahnya itu sebenarnya sudah berhenti apa belum, sudah benar-benar berhenti atau belum. Kok nanti ternyata pas dilihat kok hanya tersisa cairan bening, maka sudah dianggap suci. Akan tetapi kok masih terlihat warna kuning atau keruh, maka lah di situ terjadi perbedaan atau terjadi perkhilafan di antara ulama. Untuk qaul yang kuat itu mengatakan masih dikatakan dengan darah haid. Akan tetapi karena kenapa? Karena menganggap bahwa warna kuning dan warna keruh itu masih dalam rangkuman warna darah. Berbeda dengan qaul yang selanjutnya yaitu qaul yang lemah. Kalau warnanya sudah kuning ataupun keruh maka sudah dihukumi suci. Paham gak Bu nggih? Semangat gak Bu? Kok ketingale, kok udah lemes. Ngantuk. Napa nyanyi riyen? Nggih, bendang rampung ngaten. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wanita saat mengalami haid, berarti saat ada seorang wanita itu mengalami haid, maka ada sesuatu yang emang harus dilakukan, harus diketahui, yaitu nanti ada beberapa. Yang pertama, sunnah, hukumnya sunnah untuk tidak memotong kuku. Nah, niku nggih yang sering terjadi, yaitu ketika seorang wanita itu sedang haid, maka sunnah hukumnya untuk tidak memotong kuku, rambut, dan anggota badan yang lainnya. Kenapa? Karena ada kisah bahwa kelak di akhirat nanti anggota badan yang belum disucikan, maka dia akan kembali ke orangnya, pemiliknya dalam keadaan jinabat atau belum disucikan. Purun Bu, purun. Kan serem nggih. Kemudian untuk yang kasusnya sudah terlanjur, waduh aku piye iki, wong aku lali nek aku ki haid, akhir aku wis motong kuku, napa biasane rambut rontok, nek sisiran ngoten, nggih mboten napa-napa wong terlanjur, maka yang hukumnya yang harus dibersihkan, yang harus disucikan itu hanya bekasnya saja, bukan potongannya. Tapi untuk berhati-hati potongannya juga ikut disucikan. Ngoten nggih Bu? Ini kaitannya sangat erat dengan sehari-hari. Sepele tapi ternyata penting nggih. Kemudian nah niki seperti yang kita lakukan sekarang yaitu di dalam bulan puasa. Ketika ada seorang wanita haid kemudian berhenti pada malam hari, kemudian dia tidak sempat untuk mandi. Nah sering nggih Bu, kosek lah aku mandine, aku ndak wedi lara, ngoten. Lah maka ketika keesokannya mau berpuasa itu diperbolehkan untuk niat melakukan puasa. Boleh niat meskipun belum mandi. Loh kenapa? Kok
kok bisa wong belum mandi kok boleh puasa? Lah soalnya yang menjadi penghalangnya puasa niku mboten hadatnya, akan tetapi melainkan haidnya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat yang menjadi penghalangnya niku nggih hadase niku. Dados anggenipun ajeng melakukan sholat kok dia belum mandi, ya nanti nggak boleh, nggak sah sholatnya, harus mandi terlebih dahulu. Ngaten nggih? Kemudian yang ketiga yaitu bagi wanita yang darah haidnya itu berhenti dan belum sempat mandi, juga disunahkan untuk membersihkan farjinya, kemudian berwudu ketika hendak makan, minum, dan tidur. Masa wis bengi aku wedi name adus ngaten, maka tapi aku pengen mangan disunahkan bagi dia itu untuk membersihkan farjinya terlebih dahulu, kemudian berwudu, baru makan, minum, tidur. Lah andaikan nanti kok meninggalkan, maka nanti dia terkena hukum makruh. Lah niki ketinggalan sepele tapi ternyata ada hukumnya, penting nggih Bu nggih. Kemudian yang keempat, nah ini biasanya seorang wanita kalau sudah keluar darah haid atau sebelum mau keluar darah ngoten, dia akan merasakan rasanya sakit. Lah yang pertama yaitu ngapunten, payudara mengencang dan terasa sakit. Kemudian pegal-pegal, lemah, lesu, nggih mboten? Nggih. Kemudian perut terasa sakit. Wah niku kula piyambak nggih mengalami. Kemudian yang keempat mudah emosi. Lah dados ingkang sampun bersuami, nah niki rata-rata pun bersuami sedaya nggih. Bagi sang suami itu harap maklumnya jika seorang istri itu keluar darah kemudian emosi ngaten, harap maklumnya nggih Bapak-bapak. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya seorang wanita itu ketika keluar darah haid akan merasakan yang namanya emosi, pengen iki emosi sumpek rasane iki kok malah bojone malah melu nukari. Lah niku pripun ngoten. Lah nek istrine lagi ngoten lak dijak jalan-jalan apa pripun? Lah ngoten nggih. Lah ketika nanti kok terjadi hal-hal yang seperti itu, mboten perlu ditanggapi serius. Aku kok ngeten ya Mas, kok aku lho ki wetenge kaya ngene. Aku tak periksa wae, tak periksa, ndak ono apa-apa, mboten usah. Nggih, emang itu sudah menjadi pawaannya orang yang haid. Berarti mboten usah heran, mboten usah gugup, mboten usah bingung, nggih. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Nah ini sesuatu yang mana ketika datangnya haid diharamkan bagi wanita tersebut untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu sholat. Nah niki mesti nggih, sholat baik wajib ataupun sunnah. Kemudian sujud syukur dan tilawah. Kemudian berpuasa seperti sekarang, baik nanti puasa sunnah ataupun wajib seperti bulan Ramadan. Kemudian tawaf, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menyentuh dan membawa mushaf, kemudian lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid, dicerai, kemudian bersetubuh atau bersentuhan kulit di anggota pusar dan lutut. Ketika sudah datang haid, maka kan kita sudah tahu yang diharamkan itu yang mana, maka kita wajib untuk menghindarinya. Lah kok tegomen bojone lagi haid kok sing lanang pengen lah mesake nggih Bu nggih. Paham nggih? Dari sepanjang ini penjelasan tentang ilmu haid sampun paham? Kemudian lanjut ke bab yang kedua, tesih semangat. Kok kayane loyo-loyo tesih ngantuk. Kemudian bab yang kedua selanjutnya, lah ini bab yang mana saya sendiri pun belum melakukannya.
Lah pripun ajeng melakukan wong bojo wae dereng enten. Lah kok ngoten kenal cowok wae mboten. Lah nggih Bu nggih. Menawi enten ibu-ibu kok gadah putrane ingkang minat mungkin. Nggih. Sampun. Kemudian nifas. Nifas yaitu pengertian nifas sendiri adalah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita setelah melahirkan seluruh tubuh bayi. Nah, yang perlu digarisbawahi sudah terlepas antara ibu dengan bayinya. Kok mengeluarkan darah, maka darah tersebut bisa dikatakan dengan darah nifas. Bukan darah yang keluar ketika akan melahirkan ataupun ketika bersamaan dengan bayi keluar. Biasanya bayi keluar kan ada darahnya, ngeten nggih Bu nggih? Bukan yang seperti itu. Nah, untuk kasus yang darah yang keluar ketika akan akan melahirkan, punten, ketika akan melahirkan atau darah yang keluar bersamaan dengan bayi, maka hukumnya nanti diperinci. Yang pertama, ketika nanti menyambung pada darah sebelumnya, haid sebelumnya, dan sudah mencapai pada 24 jam lebih, maka bisa dikatakan dengan darah haid. Berarti di sini membuktikan bahwa orang yang hamil mungkin saja jika dia akan merasakan yang mengeluarkan darah haid. Tapi umumnya kalau orang yang hamil niku mboten haid nggih Bu nggih. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang yang hamil itu mengeluarkan darah haid. Lah nanti untuk darah yang ketika akan melahirkan atau bersamaan dengan bayi itu bisa dihukumi haid jika menyambung dengan haid sebelumnya dan sudah mencapai pada 24 jam. Kok ribut ya Mbak niku. Kemudian yang kedua yaitu ketika darahnya itu terpisah dengan haid sebelumnya, maka darah tersebut itu dikatakan dengan darah istihadhah, bukan dikatakan dengan darah haid. Contohnya, untuk yang pertama yang menyambung, itu katakanlah ada seorang wanita hamil, sedang hamil, ibu hamil, kemudian ternyata mengeluarkan darah selama 3 hari. Mengeluarkan darah 3 hari, ternyata setelah itu melahirkan darah tapi terus keluar, darah itu terus keluar sampai setelah melahirkan sampai 20 hari. Maka untuk 3 hari yang awal itu dihukumi dengan darah haid dan 20 hari akhir setelah melahirkan itu dikatakan dengan darah nifas. Paham nggih Bu? Ini contoh yang menyambung dengan haid sebelumnya. Kemudian untuk darah yang terputus dengan haid sebelumnya, itu contohnya katakanlah ada seorang wanita mengeluarkan darah 5 hari, kemudian berhenti 1 hari, ini untuk orang yang hamil ya, orang hamil mengeluarkan darah 5 hari, kemudian berhenti 1 hari, ternyata melahirkan, kemudian setelah melahirkan mengeluarkan darah selama 20 hari. Maka untuk yang 3 hari awal itu dikatakan dengan darah haid, 1 hari berhentinya darah itu dikatakan dengan suci atau pemisah di antara haid dengan nifas, dan 20
nifas itu dimulai dari setelah melahirkan seluruh tubuh bayi. Nah kasusnya ketika seperti tadi melahirkan pada tanggal 1 ternyata keluar darahnya pada tanggal 11. Maka untuk penghitungan 60 hari itu dimulai pada tanggal 1 setelah melahirkan. Kemudian untuk nifasnya seorang tersebut bisa dihukumi nifas itu dari tanggal 11. Paham nggih Bu? Nah untuk masa berhenti dari tanggal 1 sampai 11 tersebut dia dihukumi dengan suci. Berarti dia harus wajib sholat, puasa, nek bulan Ramadan nggih puasa nggih Bu nggih. Dan tapi yang dihukumi nifas itu dari tanggal 11-nya. Nah, ketika dia sudah mengetahui darah itu keluar, maka di saat itulah dia diharamkan untuk melakukan ibadah yang diharamkan ketika nifas. Paham nggih Bu? Kemudian semangat. Kok loyo? Kemudian peringatan. Tenggang waktu antara melahirkan bayi terlepas dari ibunya, sang ibu, dengan darah keluar itu tidak boleh melebihi dari 15 hari. Berarti antara bayi itu sudah keluar dengan jaraknya, dengan keluarnya darah itu jaraknya tidak boleh melebihi dari 15 hari. Tidak boleh sampai 15 hari. Karena kenapa? Andai kan nanti ada seorang wanita contohnya melahirkan pada tanggal 1, tanggal 16, tanggal 17 baru mengeluarkan darah, maka darah tersebut tidak bisa dikatakan haid loh, boten bisa dikatakan dengan nifas nggih Bu nggih, bisa dikatakan dengan darah haid karena masa jedanya antara melahirkan dengan darah keluar itu sudah terpisah dari 15 hari ataupun lebih. Nah niku syaratnya. Dia masa tenggangnya bayi yang keluar dengan darah yang keluar itu gak boleh melebihi 15 hari. Atau nanti keluar darah giliran yang awal dengan keluar darah giliran yang kedua itu juga tidak boleh terjeda dengan 15 hari. Kemudian yang kedua, jika seorang wanita mengeluarkan bayi kembar, mungkin 3 bayi, maka yang dianggap darah nifas itu pada bayi yang terakhir setelah keluarnya seluruh tubuh bayi yang terakhir. Berarti andaikan keluar bayi kembar 2 bayi mungkin, maka yang dianggap nifas, darah yang keluar tersebut bisa dikatakan dengan darah nifas setelah sempurnanya tubuh bayi yang terakhir itu keluar. Ya Bu? Kemudian jika seorang wanita melahirkan kemudian mengeluarkan darah terputus-putus, melahirkan kemudian mengeluarkan darah itu terputus-putus, maka nanti terperinci hukumnya, tafsil. Yaitu jika darah yang keluar belum melebihi masa 60 hari dari kelahiran bayi dan tidak mencapai, terputusnya itu tidak mencapai pada 15 hari atau lebih, maka darah tersebut hukumnya semuanya dihukumi nifas. Contohnya, misal ada seorang wanita hamil kemudian melahirkan. Setelah melahirkan ternyata mengeluarkan darah berapa nih? 5 hari. Kemudian berhenti. Setelah 5 hari berhenti 14 hari. 14 hari berhenti, kemudian ternyata keluar lagi 10 hari. 10 hari keluar, ternyata 13 hari berhenti, 8 hari keluar lagi. Kan niku terputus-putus nggih Bu nggih. Pertama 5, kemudian ternyata berhenti sampai 14 hari. Kemudian keluar lagi 10 hari, berhenti lagi 13 hari. Ternyata keluar lagi selama 8 hari. Lah itu kan terputus-putus. Maka semuanya tetap dihukumi nifas. Loh kenapa? Kan terputus-putus. Soalnya terputusnya antara darah putaran yang pertama dengan yang kedua itu tidak melebihi dari 15 hari. Dan juga ketika nanti dijumlah semuanya itu tidak melebihi pada 60 hari. Coba dihitung. 5 hari tambah 13 hari, 14 hari, 19 hari. Kemudian ditambah lagi 10
29 hari. Kemudian ditambah lagi 13, 42 hari. Kemudian ditambah lagi 8 hari, 50 hari. Kalau 50 hari kan belum mencapai pada maksimal mengeluarkan darah nifas. Maka semuanya dihukumi dengan darah nifas. Dan kemudian ketentuan yang kedua yaitu jika darah yang pertama masih dalam 60 hari dari kelahiran bayi dan darah yang kedua itu di luar masa 60 hari, maka darah yang awal itu bisa dikatakan dengan darah nifas, dan darah yang kedua yang sudah di luar dari 60 hari itu bisa dikatakan dengan darah haid. Sedangkan masa terputusnya darah itu nanti dihukumi suci yang memisah antara darah nifas dengan darah haid. Contohnya, ada seorang wanita melahirkan kemudian mengeluarkan darah selama 59 hari. 59 hari mengeluarkan darah, terus pripun niku nggih? Mengeluarkan darah terus selama 59 hari, kemudian ternyata berhenti selama 20 hari. Kemudian keluar lagi 5 hari. Maka untuk yang 59 hari dianggap darah nifas, kemudian 20 hari itu dianggap suci yang memisah di antara nifas dengan haid, dan 5 hari yang terakhir dihukumi darah haid. Paham gak Bu? Kemudian jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, akan tetapi masa berhentinya adalah telah mencapai pada 15 hari atau lebih, maka darah tersebut masa berhentinya dihukumi darah nifas, dan darah yang keluar setelah masa berhenti itu dihukumi darah haid. Kenapa? Karena sudah terjeda pada 15 hari. Contohnya setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari, kemudian terputus selama 16 hari, keluar lagi darah selama 5 hari, maka untuk yang 10 hari dianggap nifas dan 16 hari dianggap suci yang memisah antara nifas dengan haid, dan 5 hari dianggap haid karena sudah terpisah dengan 15 hari. Paham nggih Bu? Lah bab nifas sampun mantun, saniki bab terakhir. Semangat nggih Bu? Bab terakhir mantun iki langsung rebahan. Kemudian yang ketiga bab terakhir yaitu istihadhah. Untuk istihadhah secara bahasa diartikan mengalir, dan secara istilah syara itu dikatakan darah penyakit. Kenapa? Karena darah tersebut belum waktunya keluar tapi sudah keluar. Karena darah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan darah haid dan darah nifas. Maka kalau ada darah keluar tidak memenuhi dengan ketentuan haid dan nifas, maka darah tersebut dikatakan dengan darah istihadhah. Sebelumnya enggak terasa memang sudah disinggung pada bab sebelumnya, haid dengan nifas nggih Bu nggih. Kemudian langsung pada tata cara sholat bagi wanita yang mustahadhah, orang yang istihadhah atau bisa dikatakan dengan mustahadhah. Bagi orang yang melakukan ini, dia harus ada dalam ketika mau sholat maka ada tata caranya. Yang pertama yaitu dia harus mensucikan farjinya dari najis yang keluar. Kemudian yang kedua, dia harus menyumbat dengan sebangsa menggunakan kapas atau kain, sebangsa kain. Oke. Gunanya apa? Gunanya agar nanti darah yang keluar tersebut tersumbat, tidak keluar. Karena nanti andaikan darah tersebut keluar dan mengenai pada pembalut, pada apa yang kita sumpal, kapas mungkin, nanti bisa dianggap kita itu membawa najis. Nah, sedangkan di dalam sholat kita tidak diperbolehkan untuk membawa najis. Kemudian bagaimana ketika nanti ketika dimasukkan itu kok sakit? Maka nanti diperbolehkan menggunakan pembalut. Pembalut ya Bu? Gunakan pembalut. Lah, tapi ternyata kalau menggunakan pembalut ketika dia sudah kerasa keluar dan dilihat ternyata keluar, maka dia harus segera untuk mensucikan farjinya lagi, mengulangi dari awal, bersuci seperti itu lagi.
Pokoknya nanti kalau terasa keluar maka ya suci lagi gitu. Ngaten nggih Bu, berwudu lagi. Karena adanya untuk orang yang istihadah itu wudu itu hanya untuk cukup untuk satu kefarduan. Dan kemudian catatan, jika darah yang keluar itu menggunakan pembalut yang kayak tadi, kalau terasa keluar maka cepat-cepat harus mengganti pembalutnya, kemudian berwuduk lagi. Lah melakukannya itu harus segera mungkin nggih Bu nggih, nggak boleh dijeda dengan yang lainnya. Aku tak mangan sik, aku tak ngombe sik, nggak boleh nggih Bu nggih. Takutnya nanti darahnya itu keburu keluar. Lah berbeda dengan sesuatu yang mana itu menjadi syaratnya sholat seperti menutup aurat. Lah maka nanti diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada sangkut pautnya dengan sholat, maka nanti tidak diperbolehkan untuk menjeda melakukan hal tersebut. Seperti sudah disumpal, sudah wudhu, ternyata dia pengen makan, aku tak makan sik, aku tak mimik sik, mboten angsal nggih Bu nggih. Kemudian untuk orang yang istihadah itu wudhunya berbeda nggih Bu nggih, nggak seperti biasanya. Kalau kita biasanya kan nawaitul wudu'al lirafil hadatsil asghari fadlillahi ta'ala, yaitu niatnya untuk mensucikan diri dari hadas. Lah kalau untuk orang yang istihadah itu nanti niatnya itu menggunakan nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Kan nggih? Soalnya orang yang istihadah itu dianggap orang yang dalam keadaan berhadas. Kemudian sesuatu yang dikerjakan sebelum sholat seperti wudhu, menyumpal itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat baru dia berwudhu, kemudian baru dia membersihkan farjinya, kemudian menyumpal, kemudian berwudhu baru melakukan sholatnya. Kemudian untuk satu kali wuduan itu hanya cukup untuk satu kali fardu. Berarti kalau seumpama mau sholat duhur maka wudhu dulu. Aku mepet iki ame maghrib ame isya, aku tak sekalian wae ngenteni. Lah niku mboten angsal nggih Bu. Nggih maghrib nggih kedah wudhu, isya nggih kedah wudhu. Kemudian peringatan bagi orang yang selalu dalam keadaan berhadas, orang yang istihadah atau beser, jika melakukan sholat dengan cara duduk kok malah menjadi darahnya itu tidak keluar, maka wajib bagi dia untuk sholat dengan dalam keadaan duduk. Aku koyone nek lungguh koyone gak metu le darahe, maka sebaiknya sholatnya itu dalam keadaan duduk. Ngeten nggih? Kemudian bagi orang yang selalu dalam keadaan berhadas dan dia mempunyai dugaan kuat bahwa hadas yang dia bawa itu akan hilang di akhir waktu sholat, maka wajib bagi dia untuk mengakhirkan sholatnya. Kita kan aslinya tidak boleh nggih Bu mengakhirkan sholat, mengakhirkan waktu sholat. Akan tetapi kalau bagi orang yang berhadas kemudian dia menduga bahwa hadas itu akan berhenti pada waktu yang mana sudah di akhir waktu sholat, maka bagi dia malah justru wajib untuk mengakhirkan sholatnya. Kemudian untuk orang yang beser hukumnya sah, boleh atau boleh nanti menjadi imam sholat walaupun makmumnya tidak beser. Dan untuk orang yang istihadah itu diperbolehkan menjadi imam jika nanti dia itu dalam keadaan orang yang memang yakin bahwa yang dia lakukan itu memang istihadah bukan haid. Kan ada orang yang masih bingung, aku tuh haid apa istihadah sih? Lah itu dinamakan dengan orang yang mutahayyirah, orang yang masih kebingungan. Lah kalau orang yang ingin menjadi imam tapi dia itu istihadah, syaratnya dia itu ghairu mumayyizah. Dia harus mengetahui, dia harus yakin bahwa yang dia rasakan sekarang itu memang istihadah bukan haid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun mantun nggih Bu nggih, pun loyo niki. Tasih semangat.
Kula kembalikan kepada moderator. Pripun Ibu, tasih semangat. Tasih nggih sampun diterangaken tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah, insyaallah sampun paham nggih. Mangke sing dereng paham ditangkletaken mawon nggih. Ditangkletaken ampun sungkan, ampun izin langsung mawon nggih. Sinten ingkang badhe tanglet? Oh niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun taklet nggih Bu Ustazah. Niki tentang wanita yang sudah KB nggih. Kebanyakan wanita yang sudah KB niku jarang napa nggih? Undur, jarang napa? Haid nggih. Kebanyakan sampai 1 tahun, 2 tahun enggak haid sama sekali. Nah, waktu Ramadan tiba-tiba niku flek. Nah, flek niku cuma flek 1 tetes 2 tetes saja. Nah, yang saya pertanyakan, apakah ini ku puasanya batal, membatalkan puasa? Yang kedua, apakah tetap wajib sholat? Yang ketiga, apa wae nggih? Supe. Yang niku jawab lah ampun nggih. Matur suwun. Apunten asmanipun sinten? Ibu sinten? Indah. Oke. Niki wonten pertanyaan saking Ibu Indah nggih. Yang ketiga napa niku wajib mandi nggih? Matur suwun. Wonten pertanyaan malih? Wonten malih, monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, di sini kan membahas tentang kewanitaan. Nggih. Sudah ada haid, nifas, wiladah, dan istihadah. Mungkin kurang satu nggih Neng. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gambaran tentang keputihan, nggih. Mungkin keputihan itu gimana, dan mungkin bagaimana tata cara sholat orang yang keputihan, apakah sama dengan orang yang istihadah atau seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang haid itu diperbolehkan ziarah kubur? Soalnya kan entah mitos atau apa, itu katanya orang haid nggak boleh ikut ziarah kubur seperti itu. Terus yang ketiga, ini kan bulan puasa. Kalau misal kita haid kemudian siang hari kita bersuci, apakah setelah bersuci ini kita diwajibkan mengikuti puasa atau tidak? Dan andaikan kita mengikuti puasa, apakah itu dinilai puasa atau kita juga wajib mengodoknya? Seperti itu. Ya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan malih? Sampun cekap nggih. Untuk pertanyaan pertama saking Ibu Indah nggih. Jika terjadi memakai KB dan sudah 2 tahun tidak mengeluarkan darah, mboten ngedalaken darah, kemudian ternyata setelah 2 tahun keluar 1 tetes atau keluar flek, maka niku dihukumi nopo? Wajib puasa atau mboten? Wajib sholat atau mboten? Dan setelah keluar niku wajib mandi nopo mboten?
Nggih, ngoten nggih. Oh, waktu puasa batal napa boten? Ngoten nggih. Wis sampun kula kembalikan ke tutor. Saderenge sinten asmine Ibu Bu Indah nggih. Nah, untuk menanggapi kasus KB nggih Bu nggih, kalau seumpama terjadinya seperti itu hanya mengeluarkan flek, kita kembali ke syaratnya haid saja, yaitu minimal haid kan 24 jam. Maka darah tersebut kalau tidak mencapai pada 24 jam, maka darah tersebut tidak bisa dikatakan dengan darah haid. Akan tetapi ketika kita tahu itu darah keluar, maka di saat itulah kita juga wajib untuk menghindarinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, meskipun pada akhirnya tidak sampai 24 jam. Nanti untuk masalah puasa itu juga karena dia belum tahu ya nanti batal. Kalau semua ternyata berhenti tidak sampai 24 jam, ya nanti ngeker, bahasanya menahan puasanya. Sampai dan nanti wajib untuk mengkodoknya. Ngoten paham nggih Bu? Nggih. Nah, untuk mandinya karena dia belum mencapai pada 24 jam, maka tidak diwajibkan untuk mandi, tapi cukup membersihkan farjinya, kemudian berwudu. Kemudian untuk yang kedua tentang keputihan nggih. Bagaimana tata cara bagi orang yang keputihan untuk melakukan ibadah seperti sholat, dan diperbolehkan atau tidak ziarah kubur bagi orang yang haid, dan juga haid berhenti di siang hari, dia setelah berhenti wajib untuk ngeker, menahan dari makan dan minum atau tidak. Dan kan di situ kalau seumpama sudah menahan, apakah sudah dihitung puasa atau belum? Ngoten nggih? Ya sampun, kita kembalikan ke tutor. Kemudian apa tadi yang pertama? Keputihan. Untuk masalah keputihan itu hukumnya seperti halnya kita orang yang berhadas gitu nggih. Sebelum kita melakukan sholat, kita wajib untuk membersihkan farjinya terlebih dahulu. Kan nggih? Membersihkan farjinya terlebih dahulu. Andaikan nanti kok diduga tidak sampai keluar keputihan ketika sholat, maka ya sudah tinggal membersihkan farjinya, kemudian melakukan sholat, berwudu, kemudian melakukan sholat. Soalnya keputihan itu kan nggak sebancar mengeluarkan darah, ngoten nggih, biasanya menggumpal, ngoten nggih. Dan ya terus juga kalau ketika sholat itu nanti celananya juga kan ketika terkena keputihan maka juga harus dilepas. Karena nanti andaikan kok tidak dilepas itu sama saja dia membawa najis, ngoten nggih. Yang kedua, untuk masalah ziarah kubur itu aslinya diperbolehkan ketika memang dia itu yakin tidak mengotori, darahnya itu tidak menetes pada area peziarah tersebut, ngaten. Terus juga selama peziarahnya juga tidak di dalam masjid. Nah, gunanya kan itu takutnya nanti mengotori area tersekitar, ngaten. Maka nanti tetap diperbolehkan jika nanti yakin bahwa darahnya itu tidak keluar. Tapi ya sebaiknya untuk berjaga-jaga ya lebih baik nunggu di luar, ngaten. Kemudian kodok nih. Kemudian untuk kasus yang seperti sekarang sedang puasa ternyata pertengahan haid, mengeluarkan darah haid, maka wajib di siang hari mengeluarkan darah haid, ngerti nggih? Oh, siang hari suci, ngoten. Berarti puasa keadaannya masih haid, kemudian pas siang hari dia suci. Maka nggih nanti bagi dia bersuci, kemudian ngeker, tidak makan dan tidak minum sampai buka puasa, ngoten. Nggih karena dan untuk masalah kodoknya itu tetap diwajibkan untuk mengkodok, ngoten. Paham nggih Bu? Sedaya? Kembalikan ke Wonten pertanyaan malih, monggo.
Sampun. Oh. Tunggal malih nggih, Bu. Tasih semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanget nggih Ustadzah. Nggih. Paring asma Ibu sinten? Ibu Masluhah. Monggo. Tadi nifas nggih. Nggih. Nifas niku mengeluarkan anak mengeluarkan darah Nggih. beriringan dengan mengeluarkan anak setelah nggih. Setelah mengeluarkan anak keseluruhan nggih. Keseluruhan tubuh bayi. Lah tapi kalau kados keguguran ngoten dihukumi nifas napa mboten? Oh, ngoten nggih. Nggih, sekian terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Masluhah, bagaimana hukumnya darah yang keluar setelah keguguran? Niku nggih. Mari kita kembalikan ke tutor. Nggih, niki pertanyaan ingkang kula dereng pernah mengalaminya nggih. Mungkin ada ibu-ibu yang mengetahui mungkin kalau keguguran itu seperti apa. Belum bisa menggambarkan soalnya nanti kalau keguguran itu mengeluarkan darah. Kula mawon mboten ngertos nanti kalau orang yang keguguran itu mengeluarkan darah napa mboten setelahnya. Nggih. Nggih. Lah biasanya niku dangu napa mboten keluar darahe? Kula piyambak ki mboten ngertos penggambarannya ngoten, soalnya dereng pernah melakukannya ngoten. Dangu. Ya maka nanti sesuai dengan ketentuannya, maka kan tetap dikatakan dia melahirkan kok nggih. Maka tetap dihukumi nifas ngoten. Sesuai dengan ketentuan nifas, yaitu setelah keluarnya seluruh tubuh bayi. Dan tersuwun. Tasih wonten pertanyaan malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari jamaah masjid itu ada yang menanyakan seperti ini. Kang Santri, ini menanggapi ada kasus seperti ini bagaimana? Nah, kasusnya seperti ini saya contohkan. Ada seorang ibu-ibu itu mengalami haid. Misal saja 1 hari 1 malam. Kemudian haidnya itu sudah habis, sudah mampet. Tapi dia belum mandi. Kemudian sang ayah ini sudah bronto. Bronto, wis kebelet, coroknya kebelet. Akhirnya sang ayah menerobos oleh si ibu. Menerobos, wis ngerti, Pak, aku iki wis gak haid. Oh sedengan Bu, sedengan. Ibunya durung siram, durung adus junub. Akhirnya bapak iku mau perang. Lah niki sing ditaklet ki ibuke, terus dus pundi Kang Santri hukume sing kados ngoten niku. Haid mampet tapi durung adus junub. Nah niku pun cekak semantan saking kawula. Assalamualaikum. Hukum napa niki? Hukum perang ini ke wau. Nggih. Nggih, kadang niku nggih wonten sing tangket nyeleneh kados ngoten niku. Nggih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke tutor. Ya saderenge niku kan sudah dijelaskan di awal sekali nggih, dalilipun sudah menjelaskan kadose kok dereng menyimak mungkin. Di dalam hadisnya, di dalam Al-Qur'an surat
Al-Baqarah ayat 222 itu sudah dijelaskan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhuran fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya kan adanya haid itu suatu kotoran, maka ketika ada seorang wanita itu sedang waktu haid, maka bagi suaminya itu untuk menghindarinya. Dan janganlah mempergauli sebelum istrinya itu bersuci. Lah niki pun jelas nggih Bu, dalam Al-Qur'annya sudah dijelaskan bahwa Allah niku mencintai pada hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang bersuci. Sampun semonten? Sampun puas napa dereng? Intine niku kan sampun jelas teng Al-Qur'ane mboten angsal. Nek istrine niku dereng bersuci ngoten. Niki takon apa ngetes? Takon apa mboten nyimak? Nggih, cekap mongkon. Sampun napa wonten tasih ingkang ganjel? Oh nggih, monggo. Diaturi ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet masalah haid ketika napa mengkodok salat ketika haid datang haid waktu salat duhur ngoten nggih. Tapi ketika kita belum salat duhur. Nah, itu wajib mengkodok yang salat duhurnya saja atau dengan salat yang bisa dijamak. Nggih, ngoten. Mohon penjelasannya. Nggih, wonten pertanyaan lagi saking Ibu sinten? Ibu Hidayah. Pertanyaan saking Ibu Hidayah nggih, seumpami keluar darah pas waktu zuhur tapi ternyata dereng salat. Mangke pripun kodoke nggih? Kan mestine kodok wong dereng salat zuhur. Bagaimana cara mengkodoknya? Apakah duhur mawon, nopo kalih asar, mergane saged dijamak? Duhur saja atau duhur kalih asar? Nggih, saderenge niku kan kasusnya ketika ada seorang wanita mengeluarkan nggih Bu nggih, mengeluarkan darahnya itu ketika duhur. Sudah masuk wudu, sudah masuk waktu duhur, ternyata belum sholat. Maka gimana mengkodoknya? Maka yang wajib dikodok itu duhurnya saja. Lah untuk ketika kasus yang dijamak ngoten nggih, niku ketika kok berhentinya darah itu di saat waktu yang mana bisa dijamak, seumpama berhentinya pada waktu sholat asar, maka nanti duhur juga dikodok, soalnya bisa dijamak ngoten. Kalau nanti berhentinya, kalau nanti keluarnya kok pas duhur, ya yang dikodok duhur saja. Kenapa harus asarnya? Soalnya kan asar sudah haid ngoten nggih Bu. Belum masuk waktunya ngoten. Andai kan nanti keluarnya pas asarnya, lah duhurnya kan udah sholat ngoten. Gak perlu ngoten nggih. Paham? Wonten pertanyaan lagi? Sampun? Sampun nggih? Sampun. Kita simpulkan bahwa sungguhnya memang haid niku adalah kodrat perempuan yang estri dan itu dimulai minimal umurnya 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikitnya niku nggih sedikit mawon boten sampai 24 jam boten pokoknya kurang dari niku. Terus wonten nifas ibu-ibu sampun ngertos nggih. Terus wonten istihadah, wonten keputihan. Untuk kesimpulan pertanyaan tentang KB wau
niku tetap wajib kodok puasa karena seumpama dia langsung mokel moka temeriki moka nggih. Maka dia wajib mengkodok puasa pada hari itu saja. Kalau seumpama sampai 2 hari dinteni nggih, dientosi, maka nggih 2 hari. Pokoknya selama dia enggak puasa nggih kodoknya hari niku. Terus untuk sholat nggih tetap sholat, untuk mandinya tidak usah mandi karena tidak mencapai 24 jam. Kemudian untuk keputihan tata caranya maka juga harus berhati-hati tergantung keputihannya pripun. Kalau keputihannya masih bisa dititeni enggak sampai bisa sampai sholat maka ya sholat biasa saja. Tapi kalau sampai butuh disumpel nggih kedah disumpel. Jadi tergantung keputihannya niku pripun. Dan untuk ziarah kubur bagi orang yang haid atau orang yang daimul hadas nggih diperbolehkan selama makbarohnya atau kuburannya niku mboten wonten teng masjid, mboten di dalam masjid. Atau ada ketentuan makbaroh yang memang tidak diperbolehkan untuk orang yang haid. Kan wonten nggih kados teng Bejagung, Sunan Bejagung Tuban. Ngertos nggih? Niku kan wonten dilarang orang yang haid untuk masuk makbaroh. Niku nggih wonten. Berarti kalau untuk yang seperti itu nggih mentaati aturan makbarohnya mawon. Kalau untuk yang lainnya melebet boten napa-napa selama boten teng masjid. Kemudian pertanyaan yang berhenti di siang hari maka dia wajib untuk mengkodoknya karena puasa atau ngeker boten maem boten mimik niku di hari niku boten dianggap puasa karena kan malamnya kita juga enggak niat puasa karena kalau puasa Ramadan kita kan diwajibkan niate wonten di malam hari, maka nggih ngekere niku mboten terhitung karena kita mboten niat puasa. Kemudian untuk yang kodok salat nggih, untuk kodok salat niku yang kodoknya 2 sekaligus atau yang bisa dikosor seperti duhur dan asar atau maghrib dan isya niku ketika berhenti. Kalau yang mulai atau keluar darah pertama kali keluar darah kok di waktu duhur kok belum sholat maka yang duhur mawon kodoknya. Tapi kalau untuk berhenti niku di waktu yang terakhir seumpama nggih berhentine di waktu asar mau maghrib maka yang kodok niku adalah asar kalih duhur. Kalau seumpami isya berhentine mau mepet subuh seumpama tapi masih muat untuk bersuci dan sholat maka kodoknya niku isya kalih maghrib. Ini berhenti nggih, kalau berhenti niku 2 yang dikodok seumpama di akhir waktu atau di akhir yang bisa dikodok niku kados duhur kalih asar. Seumpami berhentine di asar berarti kodoke asar kalih duhur. Kalau berhentinya di isya maka yang dikodok salate maghrib kalih isya. Niki yang berhenti. Kalau yang mulai berarti nggih di waktu yang dia belum sholat. Saumpami duhur empon sholat keluare duhur jam pinten nggih? Saumpami duhur jam 12 nggih. Terus langsung sholat. Mangke keluar darah jam 1. Maka boten kodok karena dia sudah melakukan sholat pada di waktu tersebut. Ngoten nggih, sampun paham nggih? Berarti perbedaannya mulai kalih akhir. Kalau mulai nggih yang belum sholat saja. Kalau yang akhir kalau bisa dikodok maka 2 seperti tadi. Kalau asar berarti nggih asar kalih duhur. Kalau berhentinya di duhur pripun? Berarti kalau berhentinya di duhur nggih duhur mawon. Karena duhur kalih subuh mboten saged di kosor, jamak kosor niku mboten saged. Sampun nggih? Paham nggih? Untuk masalah pertanyaan tadi yang berhubungan dengan suami istri, nah niku hukumnya tidak boleh.
sebelum dia bersuci. Jadi alangkah baiknya niku nggih ngentosi mandi dulu nek saumpami pun ditawani nggih gendeng gage cepetan mandi baru mangke nggih mandi malih. Kok seumpama sampun terlanjur nggih ora kenek mangke mandine sawe nggih terlanjur nggih pokoke ora kenek nggih niku mandine dijamak dados setunggal mboten napa-napa. Niate nggih niku napa? Bersuci dari hadas besar. Kan nifas napa? Haid niku kan nggih mandi dari hadas besar. Niku dijamak mboten napa-napa. Berarti mandine cukup 1 kali sampun bisa mencakup suci dari haid kalih niku sing setunggal niku. Sampun nggih, paham nggih? Napa? Sampun? Sampun. Sampun nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada malam hari ini alhamdulillah lancar nggih. Mugi-mugi diparingi manfaat barokah. Mangke nek tasih wonten ganjel malih monggo ditangkletaken kalih pengurus niki sing pakai item-item niki nggih. Mangke tangklet mawon mboten usah sungkan, mboten usah izin, mboten napa-napa. Sampun kurang lebihnya saking kula kalih Ustadzah Rayhanatul Masdukiyah nyuwun agunging pangapunten nek menawi haliyah makoliyah kula kalih Ustadzah Rayhanatul Masdukiyah wonten klinta-klintu. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik Bu, kedap-kedap niki dereng donga niki. Mangke nek mboten didongani wah mangke wangsul jenengan pripun mangke. Kedap-kedap nggih. Sabar saantawis niki kula aturake agunging panuwun dumateng Ustazah Rayhanatul Masdukiyah kalih Ustazah Mutimatul Hasanah. Kalajengaken adicara ingkang terakhir, ingkang pungkasan nun inggih donga panutup. Ing wekdal menika badhe dipun aturake dening Bapak Muhammad Rifai. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi wa ila hadratil jami'i masyayikhil arba'ah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil wal fatatan tilana biha jamil hajat. Allahiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mat. Allahumma shalli ala Muhammadin bi'adadi man shalli alaihi wa shalli ala Muhammadin bi'adadi man lam shalli alaihi wa shalli ala Muhammadin kama tuhibbu ay shalli alaihi wa shalli Muhammadin kama amartana bis salati alaihi wa shalli ala Muhammadin kama yanbaghi as-salatu alaihi.
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم يا أحد يا واحد يا موجود وجواد كريم يا ذا الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان مفنا بنفعة خير تغنينا عمن سواك أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله فتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدي معيط رحيم ودود يا ذا العرش المجيد يا فعل ما يريد أغننا بحلال وحرامك واغننا بفضلك من سواك واحفظنا ما حفظ بذكر وانصرنا بما نصرت برسله إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Sadereng nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawula aturaken. Kula minangkani pranata adicara wiwit awal dumugi akhir menawi wonten kelenta-kelentunipun anggen kawula matur kula nyuwun agunging samudra pangasami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi ibu-ibu badhe nyuwun foto kawula sumanggakake. Mboten enten? Alhamdulillah. Mangke sing foto kula mawon. Teman-teman delegasi, halo, teman-teman delegasi, monggo. Foto bersama kalih Bunyai Bundari.